Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya adalah Daniel Setiati Sadono. Saya adalah guru SD untuk unit kerja SD Negeri 3 Gunting yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah alat peraga sederhana. Alat peraga tersebut adalah puzzle pecahan. Puzzle pecahan ini saya gunakan atau saya buat untuk mempermudah siswa kelas 2 untuk mempelajari materi pecahan pada pelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Berikut saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan puzzle pecahan. Puzzle pecahan ini adalah alat peraga sederhana yang alat dan bahannya dapat kita temukan di sekitar kita. Seperti satu, penggunaan kardus bekas untuk membuat kotak dan juga puzzle yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan selain kardus juga bisa menggunakan kertas origami untuk warnanya melapisi kardusnya, dan juga alat yang digunakan adalah gunting dan juga lem. Untuk menuliskannya kita memakai spidol. Oke, kemudian kertas dan kardusnya itu kita ukur sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita bentuk seperti ini, bisa untuk tutupnya dan juga untuk wadahnya. Biar terlihat bagus kita lapisi dengan kertas emas. Dan untuk menamainya saya beri kertas HBS yang diprint dengan tulisan puzzle pecahan, sehingga membuat terlihat lebih menarik dan anak akan senang untuk belajar menggunakan puzzle pecahan berikut ini. Kertas atau kardus yang kita gunakan itu kita bentuk menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk persegi dan juga bentuk lingkaran. Di sini saya menggunakan 3 lingkaran dan juga 3 persegi untuk masing-masing pecahannya. Ada yang bentuk segitiga, salah, seperti edit. Ada yang bentuk lingkaran, itu saya memakai untuk pecahan 1/3. Saya gunakan seperti ini dengan menggunakan kertas origami warna biru dan juga ada motifnya seperti ini untuk warna hijaunya. Dan di belakangnya tiap bagiannya saya tuliskan angka 1/3 seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya itu adalah pecahan 1/2 dengan warna yang berbeda. Saya memakai warna kuning dan motifnya bunga merah seperti ini. Dibagi menjadi 2 dan pastinya di belakangnya tertuliskan 1/2. Selanjutnya saya menggunakan juga untuk membuat pecahan 1/5. Saya bikin warna hijau dan merah seperti buah semangka, sehingga membuat anak untuk tertarik dalam mempraktekkan pecahan dengan menggunakan puzzle pecahan seperti ini. Dan dari 5 tersebut tiap bagiannya pasti di belakangnya saya tuliskan angka 1/5. Kemudian untuk yang berbentuk persegi saya gunakan untuk pecahan 1/4 seperti ini. Saya lapisi dengan menggunakan kertas origami warna merah dan di tengahnya saya gunakan motif seperti ini. Saya masukkan ke dalam kardusnya supaya lebih gampang.
Ya, jadinya seperti ini. Nih, seperti ini terlihat bagus bukan? Kemudian ketika anak nanti membuka salah satu bagiannya, tiap bagian itu akan terdapat angka 1/4. Seperti ini. Ini dibuat dari kardus bekas yang dilapisi kertas origami. Nih, jadi kardus bekasnya tidak terlihat. Kemudian saya gunakan yang lainnya, yang bentuk persegi untuk pecahan 1/6. Pecahan 1/6-nya seperti ini, pecahan 1/6 dengan kertas origami dengan latar belakang warna kuning, dan kemudian di tengahnya ada motif kertas origami warna hijau. Kemudian nanti jika anak membuka salah satunya, pastinya di belakangnya juga terdapat angka 1/6. Oke, ketika nanti digambarkan bisa seperti ini. Seperti ini, maka nanti yang diarsir adalah yang bagian 1/6. 1, yang penyebutnya ada 6 bagian. Dan yang terakhir itu adalah pecahan 1/8. 1/8, sebentar saya atur dulu supaya pas. Satu per 8 ya, dengan seperti ini agak lebih mudah, dengan latar warna biru, kemudian ada motif seperti layang-layang atau belah ketupat warna merah. Nah, nanti di setiap bagiannya juga dituliskan angka 1/8, sehingga nanti ketika anak menulis itu nanti tinggal seperti ini, yang dituliskan angka itu diarsir, kemudian yang lainnya tidak diarsir, dengan itu menunjukkan gambar 1/8 seperti itu. Untuk yang lingkaran tadi saya menggunakan tutup dari Tenggo sebagai cetakannya seperti ini. Kemudian nanti anak membalikkan salah satunya seperti ini, kemudian nanti yang tuliskan 1/2 ini diarsir ya. Itu 1/3 juga sama. Yang 1 seperti ini. Nanti yang satu bagiannya dibalik, yang tuliskan 1/3 oleh anak nanti bisa diarsir. Atau kalau tidak, ketika ini diambil kemudian yang hilang ini di dalam soal juga diarsir. Sama hasilnya, maka akan sama, bertuliskan atau bergambarkan 1/3 seperti ini. Baik, terima kasih itu. Baiklah, di sini saya akan menampilkan secara rinci apa isi dari puzzle pecahan berikut ini. Ini adalah kotak dari puzzle pecahan tadi. Ya, kotaknya berisi wadah dan tutupnya. Seperti ini, yang telah kita lapisi dengan kertas warna hijau, kemudian kita kasih judul puzzle pecahan. Di dalam kotak nanti ada beberapa isinya. Selain ini, yang berikutnya adalah tutup dari kaleng biskuit.
Ini sebagai alas nanti saya menggunakan pada wafer Tenggo atau bisa juga yang lainnya. Nanti secara penggunaannya adalah yang di balik sini sebagai wadah dari puzzle yang berbentuk lingkaran. Kemudian selain itu berikut adalah jenis-jenis puzzle yang saya buat untuk pembelajaran pecahan di kelas 2 dengan menggunakan puzzle pecahan. Yang pertama ini adalah jenis lingkaran. Nah, pecahan berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menjelaskan pecahan 1/2. Ini kemudian dipotong jadi 2, kemudian di bagian belakangnya kita tuliskan angka 1/2. Tuh, kemudian selain itu berikutnya adalah yang masih bentuk lingkaran, itu digunakan untuk pecahan 1/3. Seperti ini, lingkarannya saya buat warna biru dengan motif seperti ini. Saya bagi menjadi 3. Kemudian nanti setiap bagiannya, bagian belakang kita tuliskan angka 1/3. Jadi setiap bagiannya ini kita tuliskan angka 1/3. Seperti ini. Dan juga ini sama. Dan berikutnya adalah masih bentuk lingkaran. Ini puzzle yang digunakan untuk 1/5. Ini menggunakan warna hijau dan merah. Dan pastinya bentuk lingkaran dibagi menjadi 5 bagian dan setiap bagian kita tuliskan angka 1/5. Jadi ketika kita ambil, nanti anak misalkan dapat gambar menuliskan 1/5, jadi bagian yang hilang itu diarsir, kemudian dihitung bagian yang lainnya, akhirnya terbentuk dan juga yang hilang juga pastinya 1/5. Atau satu bagian ini yang hilang ini, inilah yang dinamakan 1/5. Kemudian berikutnya ini puzzle berbentuk persegi yang nanti dimasukkan ke dalam wadah tutup puzzle-nya tadi. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian digunakan untuk menjelaskan pecahan 1/4. Di belakangnya ada tulisan 1/4. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan juga untuk berikutnya. Ini digunakan untuk pecahan 1/6 dan yang terakhir digunakan untuk pecahan 1/8. Nah, setiap bagiannya juga kita tuliskan angka 1/8. Sangat mudah bukan untuk membuatnya dan pastinya anak lebih tertarik karena kalau kita lihat secara keseluruhan ini terdiri dari beberapa warna yang sangat berbeda dan beragam sehingga siswa menjadi lebih tertarik lagi. Ya, baiklah, dalam video kali ini tentang puzzle pecahan nanti akan saya contohkan bagaimana cara penggunaannya dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 2 seperti berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini?
Terus dibentuk lingkaran ini dipotong jebrek. Nah, terus diambil. Karena sudah diambil, maka tinggal berapa ini? Satu. Nah, satu ini bagaimana penulisannya? Nah, ini 1/2. Kan 2 bagian. Atau kalau kita bisa gambarkan, tadi 1/2 digambarkan dengan roti berbentuk lingkaran, terus dibagi jadi 2 bagian. 1/2, maka yang satu ini namanya pembilang, itu diarsir kalau kita gambarkan. Nah, terus penyebut nih yang bawah namanya penyebut, itu ada berapa bagian? Seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan alat ini nanti lebih paham ya, lebih mudah untuk memahami. Nah, terus kita contohkan misalkan yang berikutnya, yang bentuk lingkaran lagi ya, bentuk lingkaran lagi yang ini. Kita paskan dulu. Nah, ini utuh, masih utuh, belum dipotong. Mau dipotong menjadi 3 bagian, dipotong. Terus diambil 1. Jadi nanti pertanyaannya kalau 1/3 bagaimana? Nah, ini dipotong, diambil 1. Inilah bagian yang 1/3. Kalau digambarkan yang apa? Jadi yang kosong ini diarsir. Tadi kan lingkaran, dibagi jadi 3, yang kosong diarsir, yang lainnya dihitung. Jadi yang diarsir membentuk ya 1/3. Itu dibagi jadi 3, kemudian 1 bagian ini diarsir. Diarsir di garis-garis 1 untuk dituliskan di pembilang, dan yang 3 dituliskan di penyebut. Penyebut yang bawah. Bisa? Ya, baik. Sekarang udah niat menyuruh kalian untuk mencoba mempraktekkan alat peraga kita dengan menggunakan puzzle pecahan dalam menyelesaikan soal. Yuk kita coba. Daniel kasih soalnya dulu. Ya, tadi. Ya. Sini. Satu per 3 Mas Farel, coba. Terus? Ya. Mana 1/3-nya? Ya, sip. Ya, oke. 1/2. Ya. Oke, sip. Bikin 1/5, ya. Ya, pizza 1/5. 1/5 bagian. Yang 1/5 mana? Ini ya, 1/5. Coba 1/5. Oke. Yuk, Bella dicoba mengerjakan. Ya, terus. Terus di
per 6. Ini diambil dulu. Ya. 1 per 6. So, diarsirnya yang mana? Yang sini berarti ya 1 per 6. Ya, apakah betul? Sudah betul? 1 per 6. Ya betul, 1 per 6. Oke. Yuk coba bikin pecahan 1 per 3 dengan puzzle pecahan. Terus? Ya, terus diarsir coba. Ini gini, berarti yang mana? Nah, kan gini, ya. Ya, betul. Ini 1 per 3. Bagaimana yang 1 per 3? Pintar. Terus digambar. Yang mana? Arsirnya sesuai dengan gambar yang ada di sini berarti ya. Ya, yang betul. Ya, bagus, pintar. Itu ya, 1 berapa kil? Ini gambar 1 per 2. Ya. Yuk, Bella dicoba mengerjakan. Ya, terus. Terus di stop. Ya. Oke, nanti ini tulisannya berapa dikali. Terus ini diarsir ditulis, diarsir dulu dari ditulis. Terus ditulis. Sip, udah ya, bisa. Lintang coba bikin pecahan, Nono. Lintang coba bikin pecahan. Tidak. Nah.